Harapan Jessica Kumala Wongso terbebas dari jeratan hukum tampaknya belum bisa terwujud. Upaya banding yang dilayangkan terpidana Jessica dalam kasus pembunuhan berencana Wayan Mirna Salihin ditolak Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pengadilan Tinggi justru memperkuat dan mempertahankan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri. 3 hakim banding menguatkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memvonis Jessica bersalah dan dipidana penjara 20 tahun. Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menilai tidak ada bukti-bukti baru yang diajukan penasehat hukum Jessica dalam upaya bandingnya, sehingga tidak ada unsur baru untuk menyidangkan kembali kasus tersebut. Materi dan memori banding dari tambahan memori banding yang diajukan penasehat hukum terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak ada hal yang baru karena pada pokoknya adalah merupakan pengulangan dari pledoi dan duplik yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sementara itu, keluarga mendiang Wayan Mirna Salihin mengaku lega dan bersyukur atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ini ya, puas nggak puas. Mirna udah nggak ada. Om bisa apa? Kita kehilangan terus terang sampai sekarang Om satu keluarga kehilangan aja. Jadi, nggak nyangka lah begitu. Kebenaran itu tidak bisa disangkal, tidak bisa dirubah, tidak bisa dikutak-atik, tidak bisa diatur maupun PH-nya siapapun. Dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi terdakwa berada. Kasus kematian Wayan Mirna Salihin menjadi salah satu hal yang paling menyita perhatian masyarakat selama tahun 2016. Sosok terdakwa Jessica Kumala Wongso yang diduga meracuni temannya itu tidak pernah lepas dari sorotan publik. Mirna meninggal dunia usai meminum kopi yang dipesan Jessica di Cafe Olivier pada 6 Januari 2016. Polisi menetapkan Jessica sebagai tersangka setelah gelar perkara dilakukan. Setelah sempat bolak-balik pelimpahan berkas antara kepolisian dan kejaksaan, berkas akhirnya dinyatakan lengkap. Persidangan Jessica pun ditayangkan secara live di stasiun-stasiun televisi. Puluhan saksi dan ahli didatangkan kedua belah pihak. Hingga akhirnya Majelis Hakim menyatakan Jessica Kumala Wongso bersalah atas kematian Wayan Mirna Salihin. Ia didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan pidana penjara 20 tahun. Setelah upaya bandingnya pupus, pihak Jessica akan menempuh kasasi di Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Tim Liputan MNC Media memberitakan. Ya, pemirsa, permohonan banding dari Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan berencana dengan kopi sianida telah ditolak. Dan seperti apa tanggapan dari pihak keluarga korban? Wayan Mirna Salihin sudah bersama saya di studio pada siang hari ini. Ada ayahanda dari Mirna Salihin, ada Darmawan Salihin. Selamat siang Pak Darmawan. Selamat siang Fandi. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, Om? Sehat, alhamdulillah. Oke, tanggapan dengan ditolaknya dari permohonan banding Jessica Kumala Wongso? Kalau saya sudah tidak terkejut ya. Tidak terkejut? Dengan bandingnya Otto yang boleh dibilang PH-nya ini sangat arogan. Sangat arogan? Kalau saya katakan sangat arogan, dia bisa seperti mendikte gitu, seperti dia mengatur, mengarahkan ya, membuat fitnah dan macam-macam ya. Saya nggak terkejut. Okay. Hakim-hakim dikotek-kotek sama dia mau pindahin, dia laporin yudisial. Emang dia siapa gitu loh. Nah, jadi kejahatan ini kalau saya lihat ini ya, si Jessica ini, memang orang nggak banyak yang mendetek. Ya. Memang kasus seperti ini nih, orang seperti Jessica ini, ribuan satu atau 1 juta satu ini kasus seperti ini. 1 juta banding 1 iya, maksudnya? tapi di sini Om selalu kontrol dan Om detek karena Om juga ngerti ya soal psikolog gini. Nah, dia nyaris sempurna. Dia buat satu tindakan pembunuhan pasal 340 secara sah dan meyakinkan ya. Tidak ada yang meringankan. Itu boleh dibilang hampir boleh dibilang nyaris sempurna. Tapi alhamdulillah ya, ini benar-benar Allah itu maha besar. Ditunjukkanlah kita bahwa di Indonesia ternyata terjadi suatu sidang pembunuhan. Toh Mirna udah nggak ada. Ya. Itu bisa berjalan dengan benar dan hakim-hakim yang mulia
ya. Dari mulai sidang pertama pra peradilan ditolak, ya, dikatakan bahwa layak diteruskan sebagai pokok perkara. Kemudian salah alamat, ya, masa itu Yudi itu pengacaranya yang super pinter itu, ya, ke Tanah Abang, orang tahu ditanganin Polda, ya kan? Kemudian yang kedua disidangkan sampai 1 tahun lamanya, Fandi. Coba bayangkan, itu 1 tahun itu saya capek loh. Tapi kita pantang menyerah ya. Terus kita pantau ini sampai akhirnya terbuktilah bahwa Jessica itu pelakunya. Dari mana orang, kalau Pak Oto itu kan selalu PH-nya dan PH-PH-nya yang lain selalu menyatakan muter aja bulet hal yang sama. Kalau dia satu orang lawyer yang elegan, seharusnya dia itu kan bisa membuktikan dengan bukti baru. Ya, ini loh, yang bunuh nih si Anu, nggak usah ke Hakiman, langsung saya cium kaki Jessica, lepasin tuh Jessica, kasarnya begitu kan? Memang bukan dia yang bunuh misalnya, tapi apa yang terjadi? Ini yang diomong itu bolak-balik otopsi lah, ntar nggak ada itu apa namanya racun lah segala macam. Kalau Om ngomong lagi nanti mengulang hal yang lama. Tapi sedikit-sedikit lah Om ulas ya. Contohnya nih otopsi itu dilakukan, tapi follow the coffee di mana kita lihat sampai ada barang apa sampai Mirna meninggal. Kenapa dia kecil di dalam perutnya? Lo udah 2 hari 3 hari di embalming, ya itu. Ini kan belakangan baru ketahuan nih semua jadi tegas gitu loh. Nah setelah itu apa yang diminum Mirna? Gede, karena itu di sedotan itu diumpetinnya. Itu yang diomong oleh Profesor Theo itu yang ahli kimia dan Pak itu Nugroho, siapa namanya tuh? Agus Nugroho. Itu dia menjelaskan benar bahwa cyanida itu 900 lebih cepat daripada oksigen. Kalau dia masuk ke Mirna di leher situ langsung kolaps dia. Itu terbukti kan? Dan kita lihat film-film. Belakangan ini saya mulai lihat film Hitler. Kan saya lama di Jerman. Ya. Saya lihat apakah betul? Iya. Jadi matinya persis kayak Mirna begitu. Jadi kalau dia udah mau ditembak atau ditangkap oleh si Nazi, itu dia telan aja tuh kapsul, cetet. Langsung dalam ngomong detik jatuh. Kondisinya sama seperti yang dialami kondisi sama, dia keluar air liur gitu ya, berbusa gitu, meninggal. Jadi kalau Oto mau cari-cari bukti yang lama-lama itu percuma ya. Itu pertama. Tapi Pak Darmawan, maaf saya potong. Setelah vonis pada tanggal 27 Oktober 2016 yang lalu, ini sempat sebenarnya pihak yang terlibat dalam kasus ini sempat adem begitu, namun setelah permohonan banding ditolak kemarin itu sekarang sudah mulai menyeruak lagi, dan salah satu yang keluar lagi adalah statement bahwa tidak adanya otopsi yang kembali beberapa pihak menilai bahwa ini menjadi cacat dalam vonis yang diberikan kepada Jessica. Bagaimana tanggapan Anda? Itulah arogannya seorang PH-nya Jessica, ya. Otopsi itu dilakukan kan berkali-kali kita jelaskan. Saya ini kan saksi yang lihat di TKP waktu otopsi. Saya masuk ke ruangan otopsi. Apa itu bukan otopsi namanya? Itu kan di Keramat Jati itu kan semua orang kalau ada apa-apa meninggal kan diotopsi di situ. Orang saya ngelihat mayat gelimpangan saya masih buka-buka itu mayat, ya kan? Saya kan terlatih untuk itu. Nah, saya lihat sendiri anak saya diapain gitu loh. Nah, tapi karena saya nggak enak sama dokter-dokter itu supaya keluar melihat nanti nggak tahan lihat Mirna di black gitu, saya keluar. Tetapi waktu itu yang pasti itu diambil lambungnya sampai lambung dari tenggorokan seperti yang Pak tadi Agus Nugroho bilang. Bahwa dia cepatnya tuh sampai 900 kali. Itu nggak kepikir juga oleh dokter-dokter itu. Cuman waktu diotopsi, dibuka semua di sini biru udah hitam tuh mulutnya. Sampai ke lambung korosi berat, berarti isinya adalah racun gitu loh. Cuman belum tahu hari itu kan, besokannya baru pagi saya tahu bahwa itu cyanida. Saya bergerak baru begitu. Seperti itu. Jadi otopsi bukan tidak dilakukan, saya ulang sekali lagi. Dilakukan dan tuntas oleh polisi secara profesional. Dilakukan secara profesional di rumah sakit? Iya, waktu itu ditangani langsung oleh Direskrim itu namanya Pak Krisna Mukti. Berarti untuk membantah pernyataan pihak lain bahwa tidak ada otopsi, menurut Anda sudah dilakukan? Itu kan PH-nya arogan. Pak Darmawan, kita akan lanjut setelah lagi usai jeda, dan tetaplah bersama kami dalam Special Report Anyus TV.